Bertemu lagi kita dalam konten baca berita. Berita ini saya baca dari Kumparan News 2 menit yang lalu. Berjudul Kemendikbud soal UKT mahal. Pendidikan tinggi itu tersier, bukan wajib belajar. Oh, ini barangkali tentang akhir-akhir ini banyaknya berita tentang mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT ya. Kita baca dulu di sini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek angkat bicara soal uang kuliah tunggal yang ramai dikritik mahasiswa di berbagai daerah. Kata mereka, soal ini tetap diatur karena biaya perguruan tinggi tidak bisa digratiskan. Oh, itu ya. Nah, kita lihat lagi. Kemendikbudristek prioritaskan pendanaan pendidikan terpusat pada program wajib belajar 12 tahun, yaitu SD, SMP, SMA. Hal ini disampaikan PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Profesor Cici Cahyandari, dalam acara taklimat media tentang penetapan tarif UKT di lingkungan perguruan tinggi negeri di Kemendikbudristek, Jakarta Pusat hari Rabu tanggal 15 Mei. Oh, jadi katanya di sini Kemendikbud memfokuskan pada pendidikan wajib belajar 12 tahun ya. Sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggara pendidikan itu memenuhi standar mutu. Tetapi dari sisi yang lain, kita melihat bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education, bukan wajib belajar. Oh, jadi bukan yang primer ya, tersier, bukan pula yang sekunder. Ini jadi kalau primer utama, kedua, second, tertiary mungkin lapisan berikutnya lah. Menurut Cici, lulusan SMA sederajat yang ingin masuk perguruan tinggi merupakan pilihan dari individu tersebut. Jadi tidak bisa digratiskan. Oh, itu penyebabnya ya. Jadi pilihan individu. Jadi bukan wajib. Makanya tak bisa digratiskan. Nah, kita baca lagi. Namun, Ristek tetap mengucurkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BAPTN sebagai bantuan biaya pemerintah untuk PTN yang kekurangan biaya operasional pendidikan. Apa konsekuensinya adalah tertiary education. Pendanaan pemerintah untuk pendidikan diprioritaskan untuk membiayai wajib belajar. Karena itu, amanat undang-undang sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi, kata dia. Tentunya pemerintah memberikan tetap tak bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi yang disebut BOPTN. Oh ya, jadi tetap ada bantuan, tapi dalam bentuk biaya operasional perguruan tinggi negeri. BOPTN digunakan untuk membayarkan biaya kuliah tunggal yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Namun karena jumlah BKT dari masing-masing perguruan tinggi berbeda jumlahnya, maka BOPTN tidak dapat membiayai sepenuhnya BKT. BKT merupakan biaya keseluruhan dari biaya operasional setiap mahasiswa dalam satu semester. Sedangkan uang kuliah tunggal atau UKT merupakan sebagian biaya yang ditanggung mahasiswa setelah dipotong oleh bantuan pemerintah dari keseluruhan BKT. Namun di sini tetap ada peluang persoalan. Sebab Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 menyatakan UKT yang bisa diatur hanya 2 tingkat dengan rincian 0 rupiah sampai 1 juta. UKT 1 biayanya 0 sampai 500 ribu. Sementara UKT 2 500 ribu sampai 1 juta. Ini berlaku hanya untuk masyarakat kurang mampu. Hanya 20% dari mahasiswa baru yang bisa masuk kriteria ini. Oh gitu ya, jadi untuk UKT paling rendah nomor 1 dan UKT paling rendah nomor 2 itu hanya ada boleh 20%. Sehingga bisa saja ditemukan dugaan ketidakadilan. Misalnya terjadi di USU. Mahasiswa yang orang tuanya bergaji 3 juta, UKT-nya mencapai 8 juta. Nah, selama ini bantuan BOPTN perguruan tinggi ini belum memenuhi seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidik. Mau tidak mau diperlukan peran serta masyarakat. Kita sebut ini gotong royong untuk mendidik bangsa ini, kata Cici. Oh, jadi kita simpulkanlah penyebab mahalnya dari berita-berita yang mengatakan UKT, uang kuliah tunggal itu adalah adanya program Permendikbudristek yang memfokuskan pada program pendidikan belajar 12 tahun, yaitu SD, SMP, SMA. Sedangkan perguruan tinggi termasuk tersier. Jadi tidak menjadi yang utama, tapi pemerintah juga tetap membantu ya, bukan melepas total. Ya barangkali demikian saja konten baca berita saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.